Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman sejawat mata pelajaran PJOK. Ya, ini Pak Ilham SPD yang mengajar di guru PJOK di SMA. Langsung saja, Pak Ilham, bagaimana penerapan pembelajaran di sekolah Anda mengenai pembelajaran yang menarik dan kreatif agar siswa termotivasi mengikuti pembelajaran, agar siswa tersebut tidak bosan dan dia tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, terima kasih Mas Dan. Ya, sebelumnya saya Ilham dari pembelajaran PJOK. Ini pertanyaannya sangat menarik karena berhubungan dengan menarik dan kreatif. Nah, ini sangat berhubungan dengan pembelajaran PJOK. Nah, kenapa? Nah, ketika kita belajar PJOK, kita sebagai guru olahraga harus men-settingnya bagaimana siswa sehingga mereka menikmati pembelajaran PJOK. Contohnya misalnya, anggaplah kita materi permainan tradisional, maka disitulah kita setting bagaimana mereka enjoy dalam permainan, mereka menikmati dalam permainan. Anggaplah ada permainan lari karung, disitulah sesinya mereka bereuforia, sesinya mereka berlomba-lomba dalam artian berkompetisi, tapi dalam hal mereka yang harus menikmati, dia harus menikmati proses pembelajaran seperti itu. Makanya proses pembelajaran kami di PJOK kita setting dengan sistem kompetisi. Dalam artian kompetisi itu disetting hanya cukup supaya bisa menarik pembelajaran. Seperti itu Mas Dan. Iya. Terima kasih Pak Ilham. Adakah siswa di sekolah Anda yang berkebutuhan khusus? Apabila ada, bagaimana menangani siswa tersebut dalam pembelajaran Anda? Iya. Oke. Ini pertanyaan Mungkin juga. Pernah ada pengalaman Anda gitu. Betul Mas Dan. Kemarin waktu kelas 12 ada siswa kami khusus satu orang. Bisa dibilang berkebutuhan khusus, cuma tidak terlalu dia hanya sekadar butuh kayak disiapkan apa-apa, butuh dijelaskan seperti itu. Cuma untuk penanganannya itu simpel saja. Anak-anak ini dilayani apa yang mereka minta, kita ikuti apa maunya. Cuma selain itu kita juga perlu pengawasan ke mereka. Tapi untuk ada terima-terima itu enggak terlalu ke siswa kami dulu. Mereka hanya cukup didengarkan, baru diikuti apa maunya. Meskipun begitu tetap ada pengawasan ke mereka, ke siswa itu. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Pak Ilham. Faktor kendala apa saja yang menghambat pembelajaran PJOK sehingga siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran atau siswa tersebut tidak tuntas atau nilainya bermasalah? Oke. Kalau terkait dengan faktor terkait di pembelajaran PJOK, biasa juga yang paling pertama itu faktor paling ketika hujan. Misalnya ada pembelajaran praktek, tapi ketika hujan makanya itu bisa menghambat pembelajaran. Namun kita seperti tadi pertanyaan pertama, kita harus kreatif. Kalau misalnya tidak bisa di lapangan, kita modifikasi di ruangan seperti itu. Nah, terkait ada masalah nilai tuntas, ini pasti ada. Semua guru pasti ada siswa yang pernah bermasalah seperti apa. Karena misalnya ada siswa yang sakit. Nah, kalau siswa yang sakit itu kita tidak serta-merta kasih mereka nilai langsung. Pasti ada juga pertimbangan kenapa nilainya tidak tuntas. Ya, itu tadi faktornya, pasti ada yang sakit juga misalnya seperti itu. Oke ya, terima kasih Pak Ilham. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang sangat penting menunjang pembelajaran di sekolah Anda? Oke, ya terkait sarana dan prasarana, berhubung juga di PJOK, pasti ini sangat menunjang sekali. Karena kalau kita misalnya mau olahraga, pasti kita butuh banyak sarana. Anggaplah misalnya olahraga futsal, pasti kita butuh lapangannya, pasti kita butuh bolanya. Dan kita juga biasanya kalau mau lebih menarik, kita butuh sempritan. Dan ini memang sangat menunjang. Harus ada ketika kita pembelajaran supaya pembelajaran kita dinikmati oleh anak-anak seperti itu. Dan itu tadi pasti menunjang ketika sarana. Oke, terima kasih Pak Ilham. Bagaimana sekolah Anda membina hubungan antara sekolah dan orang tua siswa, keterlibatannya dalam proses pembelajaran di sekolah, dalam pembelajaran PJOK? Bagaimana Hubungan sekolah membina antar sekolah dan orang tua siswa? Ya, hubungannya kami pasti ada ketika orang tua siswa, seperti halnya ketika ada siswa yang
ada sakitnya, ada pernah keluhan sakitnya, pasti kita tanya ke orang tuanya atau orang tuanya tanya ke gurunya bahwasanya mohon tidak untuk dikasih olahraga berat misalnya karena ini pernah ada cederanya. Makanya itu kita selalu berkomunikasi juga ke orang tua siswa. Dalam artian ketika siswa ini pernah sakit, kita tanyakan apa keluhannya, apa yang tidak boleh dilaksanakan, ini seperti ini. Itulah mungkin jembatannya kita untuk hubungi orang tua siswa seperti itu. Oke, terima kasih. Bagaimana penerapan pembelajaran literasi di sekolah Anda dalam pembelajaran di PJOK ini? Literasi itu membaca, menulis. Oke, ya seperti ini ya, literasi di pembelajaran PJOK bisa dibilang kita di olahraga, ya kita di olahraga biasanya kebanyakan praktek. Namun di luar juga di praktek pasti ada juga literasinya. Sama halnya ketika kita mau berangkat ke Makassar, sebelum kita punya motor pasti kita harus ada bensinnya dulu. Begitupun dengan olahraga, ketika mau praktek pasti juga kita isi dulu otaknya anak-anak. Dalam artian kita suruh membaca terlebih dahulu apa-apa sih, anggap misalnya di futsal apa-apa sih teknik dasarnya, kita suruh baca dulu anak-anak. Setelah dibaca ya barulah mereka praktek. Begitupun juga ketika motor mau dipakai pasti diisi dulu bensinnya. Dan di anak-anak pasti diisi otaknya dulu baru mereka praktek seperti itu. Pasti berhubungan ada juga literasinya. Ya, yang terakhir ini bagaimana penerapan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran sekolah di abad 21 ini? Ya, terkait pemanfaatan teknologi, kemarin juga baru-baru kita terlilit dengan COVID ya, Makanya kita sebagai guru-guru harus semua pandai menggunakan teknologi. Nah, begitupun juga guru olahraga kemarin. Sebenarnya guru olahraga harusnya kebanyakan di lapangan, cuma karena COVID kemarin kita harus memanfaatkan media teknologi dalam artian pakai Zoom misalnya, praktek lewat depan monitor, begitu praktekkan lewat sekolah. Nah, penerapannya pasti ada dalam artian itu kemarin kita belajar lewat Zoom, dan juga ada penerapan yang lain pada saat pembelajaran PJOK karena siswa misalnya anggaplah mereka banyak dan kita mau periksa nilainya, biasa kami di guru olahraga juga memakai gadget untuk memvideo gerakan-gerakannya, baru mereka kirim ke guru olahraganya, dan itu juga merupakan salah satu pemanfaatan teknologi di pembelajaran PJOK. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Pak Ilham. Pak Ilham, terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk diwawancari. Begitu saja wawancara pada hari ini. Bila itu kuliah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.